Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Zika Feliza dengan NIM C1M023002. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekofisiologi Tanaman yang diampu oleh Ibu dosen Novita Hidayatun Nufus SSI MP mengenai bagaimana tanaman berinteraksi dalam suatu komunitas serta bagaimana tanaman merespon cekaman yang berasal dari faktor lingkungan abiotik maupun dari organisme pengganggu atau cekaman biotik. Kedua hal ini sangat penting dalam ekologi tumbuhan karena menentukan apakah suatu tanaman bisa bertahan, berkembang, dan memenangkan kompetisi di habitat alaminya ataupun di lahan pertanian. Baik, langsung saja. Ketika kita melihat suatu ekosistem, misalnya padang rumput, hutan, atau bahkan lahan pertanian, itu bukan hanya sekumpulan tanaman yang tumbuh tanpa hubungan. Setiap tanaman berada dalam komunitas dan komunitas itu bekerja seperti sistem yang saling terhubung. Tanaman tidak bisa menghindari interaksi dengan tetangganya. Mereka bisa saling berebut cahaya, saling mempengaruhi pH tanah, saling melepaskan senyawa kimia, atau justru saling membantu dalam mendapatkan air. Karena itu, dinamika komunitas sangat menentukan struktur vegetasi, komposisi spesies, sampai siapa yang menjadi spesies dominan pada suatu lahan. Dalam komunitas, salah satu interaksi yang paling kuat adalah kompetisi. Kompetisi tanaman terjadi karena sumber daya lingkungan itu terbatas. Cahaya hanya bisa ditangkap oleh daun yang lebih tinggi, air hanya bisa diambil akar yang lebih efisien, dan nutrisi hanya bisa digunakan oleh tanaman yang dapat menyerang lebih cepat. Prinsip penting yang menjelaskan hal ini adalah hukum minimum Liebig. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman ditentukan oleh faktor lingkungan yang paling sedikit tersedia. Jadi meskipun unsur hara lengkap, kekurangan satu unsur seperti nitrogen tetap akan menahan pertumbuhan. Akibatnya, tanaman tidak hanya bergantung pada kemampuan genetiknya, tetapi juga pada seberapa kuat mereka mampu bersaing dengan tanaman lain. Di dalam komunitas, kompetisi itu dapat terjadi antara tanaman yang sejenis maupun antar spesies yang berbeda. Yang pertama ada kompetisi intraspesifik, yaitu antara tanaman sejenis. Sering ditemukan pada populasi padat. Ketika banyak individu bersaing untuk sumber daya yang sama, biasanya tanaman yang lebih lemah atau lebih pendek akan gugur. Ini disebut self-thinning dan merupakan mekanisme alami untuk mengatur kerapatan populasi. Yang kedua yaitu ada kompetisi interspesifik terjadi antar spesies yang berbeda. Ini sangat umum di lahan pertanian, misalnya gulma yang pertumbuhannya lebih cepat dapat menghabiskan cahaya, air, dan unsur hara sebelum tanaman budidaya sempat menggunakannya. Gulma sering memiliki strategi pertumbuhan agresif sehingga sering memenangkan kompetisi kecuali dikendalikan. Ada jenis interaksi lain yang sifatnya lebih halus, yaitu interaksi kimiawi melalui alelopati. Alelopati itu terjadi ketika tanaman mengeluarkan metabolit sekunder yang bersifat menghambat atau bahkan meracuni tanaman lain. Senyawa alelopati ini dapat dilepaskan melalui akar, melalui penguapan dari daun, atau dilepaskan setelah serasa tanaman terurai di tanah. Efeknya sangat nyata, misalnya alang-alang mampu menurunkan pH tanah dan memproduksi senyawa fenolik yang menghambat perkecambahan tanaman lain. Alelopati membuat tanaman tertentu menjadi sangat dominan di habitat tertentu karena mereka dapat secara aktif menekan kompetitor di sekitarnya. Selain persaingan, tanaman juga dapat saling membantu dalam interaksi yang disebut fasilitasi. Ini adalah interaksi positif yang meningkatkan kelangsungan hidup tanaman lain. Salah satu contoh paling menarik adalah hydraulic lift. Tanaman berakar dalam, terutama pohon-pohon, itu dapat menarik air dari lapisan tanah yang lebih dalam pada siang hari, kemudian melepaskannya kembali ke lapisan atas pada malam hari. Air yang dilepaskan ini kemudian digunakan oleh tanaman berakar dangkal. Ini penting terutama di daerah kering. Contoh lainnya itu ada
tanaman leguminosa seperti kacang-kacangan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium di akar. Bakteri ini mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman. Manfaat nitrogen ini bisa dirasakan oleh tanaman di sekitarnya, terutama dalam sistem tumpang sari. Setelah memahami interaksi dalam komunitas, kita masuk ke aspek lain, yaitu bagaimana tanaman merespon cekaman abiotik. Cekaman abiotik adalah segala bentuk tekanan lingkungan non-hayati, misalnya kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, genangan, atau radiasi cahaya berlebih. Saat mengalami cekaman, tanaman bisa mengalami penurunan fotosintesis, gangguan metabolisme, hingga kerusakan sel. Untuk bertahan, tanaman menggunakan 3 strategi. Tanaman memiliki 3 strategi besar, yaitu escape, avoidance, sama tolerance. Yang pertama ada escape atau menghindar. Menghindari cekaman dengan mempercepat siklus hidup. Contohnya tanaman semusim yang cepat berbunga sebelum musim kering tiba. Yang kedua yaitu avoidance, mengurangi masuknya faktor cekaman, misalnya menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air atau menebalkan kutikula untuk mencegah penguapan. Yang ketiga yaitu tolerance, mengizinkan cekaman masuk tetapi mempertahankan fungsi fisiologis, misalnya mengakumulasi senyawa osmotik untuk menjaga turgor. Strategi-strategi ini muncul dari kombinasi adaptasi morfologi, fisiologi, dan biokimia. Ketika mengalami kekeringan, salah satu respon pertama yang muncul adalah perubahan struktur akar dan daun. Tanaman akan memperpanjang akar, kemudian meningkatkan percabangan akar halus, dan mengalihkan lebih banyak fotosintet ke sistem akar. Dengan begitu, tanaman bisa menjangkau lapisan tanah yang masih menyimpan air. Pada daun, tanaman menggulung atau melipat daun untuk mengurangi insiden cahaya matahari langsung. Daun yang menggulung memiliki permukaan yang lebih kecil untuk transpirasi sehingga kehilangan air juga berkurang. Pada tingkat fisiologi, stomata adalah organ kunci dalam cekaman kekeringan. Ketika akar mendeteksi air berkurang, akar menghasilkan hormon asam absisat. Hormon ini bergerak ke daun dan mengubah tekanan turgor sel penjaga stomata. Akibatnya, stomata menutup. Penutupan stomata ini sangat efektif dalam menurunkan penguapan. Namun, ada kompromi. Ketika stomata menutup, CO2 juga tidak masuk dan fotosintesis menurun. Tanaman harus menyeimbangkan keduanya agar tetap hidup. Selain air, salinitas juga merupakan cekaman yang sering dihadapi tanaman. Kadar garam tinggi menyebabkan air sukar masuk ke sel. Untuk mengatasinya, tanaman melakukan penyesuaian osmotik dengan mengakumulasi prolin, gula, dan senyawa osmotik lainnya menjaga tekanan turgor. Untuk menghadapi ion Na+ yang berlebihan, tanaman menggunakan 2 mekanisme. Yang pertama yaitu eksklusi, menghalangi Na+ masuk ke akar atau mencegah Na+ masuk ke xilem. Yang kedua yaitu kompartementasi ion, yang dimana jika Na+ sudah masuk, tanaman memindahkannya ke dalam vakuola agar tidak mengganggu reaksi biokimia di sitoplasma. Ini menjelaskan mengapa beberapa tanaman seperti mangrove dapat bertahan di kadar garam tinggi. Selain tekanan lingkungan, tanaman juga harus menghadapi cekaman biotik seperti serangga, jamur, bakteri, dan virus. Tanaman tidak bisa bergerak seperti hewan sehingga mereka mengembangkan berbagai bentuk pertahanan. Tanaman memiliki 2 jenis pertahanan, yaitu yang pertama pertahanan fisik, meliputi kutikula kebal, dinding sel yang dilignifikasi, jaringan keras, duri, dan trikoma. Semua ini membuat tanaman lebih sulit dimakan atau ditembus patogen. Yang kedua yaitu ada pertahanan kimia, di mana tanaman memproduksi senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tanin, saponin, dan terpenoid yang dapat bersifat toksik
menurunkan nafsu makan serangga atau menghambat pertumbuhan patogen. Selain pertahanan fisik dan kimia, tanaman memiliki sistem imun yang bekerja melalui dua lapis respon. Respon pertama adalah hypersensitive response. Di area infeksi, tanaman secara sengaja mematikan sel di sekitar patogen sehingga patogen tidak bisa menyebar. Yang kedua adalah systemic acquired resistance yang memberikan perlindungan jangka panjang. Pada resisten sistemik ini, sinyal berupa asam salisilat menyebar ke seluruh jaringan tanaman sehingga bagian lain dapat memproduksi protein pertahanan sebelum serangan berikutnya terjadi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa interaksi dalam komunitas dan kemampuan adaptasi terhadap cekaman sangat menentukan keberlangsungan hidup tanaman. Tanaman tidak hanya bersaing memperebutkan cahaya, air, dan hara, tetapi juga bisa saling membantu melalui mekanisme kimia atau fisiologis. Selain itu, mereka memiliki berbagai strategi untuk bertahan terhadap cekaman lingkungan maupun organisme pengganggu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.